sukacita selalu. Tuhan menyertai kita. Mari kita mulai saja. Kita angkat satu pujian. Tuhan adalah gembalaku. Jalan yang benar.
ini Bapa. Minggu pertama di bulan ini Tuhan, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu Bapa. Di bulan sebelumnya Bapa, aja kami boleh ada sampai sekarang ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan juga sepanjang bulan ini juga di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah kasih pemeliharaan-Mu Bapa selalu menyertai kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau mulai kebaktian pagi ini juga. Kiranya Tuhan pimpin dari awal, pertengahan sampai akhir. Kuasa darah Yesus menguasai setiap hati kami dan setiap ruangan ini Bapa, untuk kami boleh memuji dan besarkan nama-Mu dengan segenap hati kami Bapa. Urapan-Mu turun atas kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita berdiri saudaraku ya, kita percaya karena kemurahan Tuhanlah yang memberikan kita kuasa. Kita saksi pujian sekarang telah tiba waktunya. kita bisa berdiri sampai saat ini, melewati masa-masa yang begitu sukar, dan kita boleh mempunyai satu cerita yang begitu luar biasa. Karena kemurahan Tuhan kita bisa ada sampai saat ini. Begitu pula dengan apa yang saya alami sampai saat ini ya. Sungguh-sungguh kemurahan Tuhan, di mana saya memiliki satu riwayat ya, yang orang bilang susah, jarang sekali yang selamat, susah untuk divaksin. Tapi puji Tuhan, semua Tuhan tangguhkan itu semua, rasa takut saya, hingga saya bisa melakukan vaksin dalam kondisi yang sehat.
Itu semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Kita angkat satu pujian karena kemurahan Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Menang di dalam Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya, puji Tuhan. Lama tidak itu napasnya ngos-ngosan. Tapi saya percaya itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk persembahan. Kita angkat satu pujian kembali. Kemurahan. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah
kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan dan Roh Kudus. Mari bangkit berdiri saudaraku, ku menyembah. Kiranya Bapa, hanya itu yang bisa kami lakukan ya Bapa,
untuk belajar taat dan memuji nama-Mu sepanjang waktu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Haleluya. Terima kasih. Dengan hormat doa firman pada Bapak Yohanes. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami berusaha memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah semua yang kami puji-pujikan, biarlah berkenan di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, agar apa yang diucapkan, apa yang akan diberikan dalam kami Tuhan, biarlah itu bukan karena kekuatannya Tuhan, itu semua karena Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni selalu Tuhan, agar kami dapat belajar tentang apa yang Engkau firmankan dalam hidup kami, biar dapat melakukannya dalam keseharian Tuhan. Tanggalkan segala apapun yang ada rasa kepahitan maupun kebencian maupun apapun itu Tuhan, Engkau tanggalkan dalam hidup kami, agar kami dapat melakukan apa yang sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan nyanyi satu lagu dulu ya. Coba tampilin aja. Tuhan bukan dan sesali keadaannya. Semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah.
ini seperti yang sudah tahu lebih kencang lagi suaranya. Tuhan bukan kita, jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan, semua akan indah, semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Puji Tuhan. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama. Mari Bapak Ibu, sudah enak nyanyi, sekarang bangkit berdiri menghormati pembacaan firman Tuhan. Pengkhotbah pasal 3 ayat pertama. Kita akan baca bersama-sama ayat ini Bapak Ibu Saudara. Yang sudah katakan amin. Ya. Ya. Bu Hana sudah. Oke. 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Puji Tuhan, silakan duduk. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kalau di tema di Alkitab saya, untuk segala sesuatu ada waktunya. Saudara, ketika saya datang berobat di dokter di Pasar Segar, tempat dokter langganannya keluarga Bapak Yohanes, dokter pribadinya mereka, di sebelah Pasar Segar ada situ klinik. Tanya, Bapak olahraganya bulu tangkis. Dengan semangat saya bilang, mau bulu tangkis, udah nggak boleh lagi. Wah, nggak boleh tuh. Berarti Bapak bukan bilang, berarti dokter bukan penyuka bulu tangkis. Bukan Pak. Dia bilang begini, sudah waktunya Bapak olahraga yang statis. Bulu tangkis itu tidak statis. Yang statis itu sepeda, jalan kaki, lari itu statis. Karena bulu tangkis habis mukul kita diam. Kita nunggu bola dari lawan. Nunggu diam. Kalau jalan kaki kita jalan terus. Naik sepeda jalan terus, nggak berhenti kalau capek. Tapi kita tetap jalan lagi. Kalau jalan juga capek, tetap masih jalan tapi pelan. Betul ya? Statis. Dengar begitu, saya dengar. Betul kata manusia, kata pakar bilang, saudara. Manusia itu, orang itu cuma takut sama yang namanya dokter. Makanya banyak pendeta nggak ada yang mau ke dokter. Kenapa? Takutnya apa? Wah, dicek tubuh saya nanti nggak boleh makan ini. Wah, itu nggak boleh makan ini. Udah pantangan semua. Itu yang sukaan saya. Takut sama dokter.
dokter bilang tidak boleh begini. Betul nggak? Dokter bilang begitu, ada nggak kita lawan? Enggak kan? Tapi kalau Tuhan bilang nggak boleh begini, Tuhan nggak kelihatan. Padahal kita pulang dari rumah sakit, keluar dari klinik, dokternya masih jalan sama kita nggak? Ya sih. Karena saya mau dengar-dengaran, saya bikin sudah. Saya berdoa berapa hari lalu, saudara. Saya lihat di online, saudara, pengen beli sepeda. Betul, saudara. Karena dengar dokter, saya lihat, Tuhan, saya memulih tumpang kaki, saudara. Handphonenya, Tuhan, sampai supaya, ya, namanya punya kehendak, saudara. Seminggu, 2 minggu berlalu, sepeda nggak datang-datang. Salah doa mungkin. Saya sudah bujuk-bujuk saudara, Bu Gembala, pijit-pijit dari kaki, dari jempol saudara sampai ujung rambut. Puji Tuhan, tidak dikasih juga. Berdoa terus, minta sama Tuhan. Saudara, doa itu butuh waktu untuk boleh mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Amin. Tapi seringkali kita pengennya seperti kita masak Indomie. Itu enggak? Sudah bayangkan orang tua zaman berapa ya? Belum ada namanya rice cooker. Belum ada yang namanya kompor. Yang ada apa saudara? Pakai kayu bakar dulu dipanasi baru tungguin. Bener nggak saudara? Nggak boleh kemana-mana. Tungguin itu nasinya. Tungguin diaduk-aduk sampai jadi nasi. Saya nggak tahu itu berapa lama. Yang ada anak-anak udah nangis bilang sebentar ya, ntar lagi jadi nasinya. Kalau sekarang anak-anak juga ya, mungkin keras aja sudah bisa bikin bernas, bikin cuci, masukin rice cooker, udah. Nanti tau-taunya klik, sudah nasinya sudah selesai. Betul ya? Doa tidak begitu. Ada waktu yang harus kita lalui, yang namanya proses. Saya dapati saudara, dalam terjemahan lain dia berkata begini. Ini luar biasa ya. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini ya, ejaan bahasa Indonesia masa kini. Dia terus begini, Pengkhotbah 3 ayat 1, segala sesuatu di dunia ini terjadi pada waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Beda kalau kita baca tadi, segala sesuatu ada masanya. Kalau terjemahan bahasa Indonesia masa kini, waktunya Tuhan. Segala sesuatu di dunia ini terjadi pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Amin. Makanya kalau kita berdoa kehendak Tuhan yang jadi. Apa yang Tuhan perbuat itu pasti baik. Amin. Berdoa. Jarang ke rumah orang tua rohani sudah di Kopo Permai karena pandemi jarang, jadi nggak kesana. Pas waktu kesana ada adik ipar datang dari Bali, nginep, tolong dong datang saudara. Mau nggak mau Ibu Gembala bikin onde-onde karena kesukaan Ibu Gembala rohani di sana di Kopo Permai suka onde-onde bikin. Bawa saudara. Sampai di sana ngobrol, ketemu sama adik ipar, ketemu sama orang tua rohani, saya bujuk, tante semakin cantik aja. Jadi tinggal sama om tambah cantik, bujuk-bujuk saudara karena ada maunya. Bu Gembala itu rohani kami di Kopo Permai itu punya etalase jualan kopi semua. Dia punya merek kopi apa aja saudara. Itu khusus hamba-hamba Tuhan yang datang. Waduh, saya bilang, aduh asam lambung lagi jangkut begini. Aduh, saya ada suka kopi yang saya suka di sana, saya nggak tahu namanya. Di meja makan ngobrol-ngobrol, cerita gimana keadaan. Saya bercerita, saya ketemu dokter lah, disuruh naik sepeda lah. Orang tua rohani saya langsung bilang begini, itu ada sepeda nganggur, bawa aja. Saya lagi makan lontong saudara, udah mau Tuhan
mau masuk batal, naik itu untuk lagi berdoa punya sepeda. Orang tua rohani bilang, bawahnya tuh ada sepeda, paham dulu. Bersyukur saudara. Sampai sekarang saudara, beda tadinya urus ibu gembala, urus sepeda. Masih mulus. Ketahuan kalau sepeda mulus kan itu banyak kan, masih ada ujung-ujungnya ya. Jadi apa banyak? Ada kembangnya masih bagus. Aduh, doain sampai di rumah. Mesti pijit ibu gembala, kan ibu gembala yang tenteng dari Pokok Permai sampai di sini saudara, ibu gembala yang tenteng. Jadi naik sepeda motor, gitu ibu gembala berdoa. Saudara, saya nggak pernah jalan pagi, naik sepeda malam-malam. Sudah sampai di Karpos sana saudara. Sampai kemana? Sampai Karpos. Ibu gembala bilang, enak juga. Tapi karena baru kayak sepeda saudara, maaf, pantat sakit sekali. Udah jarang naik sepeda. Tapi saya bersyukur kita boleh berusaha, mau berusaha pengen punya ini saudara. Waktunya Tuhan luar biasa. Dia beri saudara lebih dari yang kita mau. Amin. Pak Sungkono tolong bacain ayat ini ya. Nggak ada di situ, adanya di sini. Coba tampilin, artiin ya. Segala perkara di dunia aya waktuna. Nah, sampai di situ dulu. Aya waktunya, ada waktunya. Apa yang kita perlu ada. Terus Naon bae anu kajadian di kolong langit boga dawuhna. Nah itu saya nggak ngerti. Coba artinya. Artinya Di bawah langit ada apa yang tadi di Alkitab ya? jangan lagi Alkitab. Ada dawuhnya. Ada masanya. Sudah ada masanya. Ya. Ternyata saudara, ini saya heran di tablet saya sama di HP beda. Di HP itu bahasa Jawa sama bahasa Sunda tidak ada, tapi di tablet cuma ada bahasa Sunda. Ternyata di HP ini saudara, bahasa Sunda dan bahasa Jawa hanya ada perjanjian baru. Alkitab perjanjian baru, perjanjian lamanya nggak ada. Tapi nggak tahu ini di tablet ada Sunda. Ada waktunya. Semua ejaan Alkitab edisi apapun ada waktunya. Ya. Pengkhotbah menyimpulkan ada 14. Ya. 14 timbal balik. Ya. Sudah baca ayat yang kedua, ada waktu untuk lahir, ada waktunya untuk meninggal, ada waktunya untuk menanam, ada waktunya untuk mencabut tanam. Ada yang namanya sehat, ada waktunya tidak sehat. Ada waktunya bersorak-sorai, ada waktunya nangis. Semua manusia pengennya yang pertama, pengennya inginnya berhasil, nggak mau tidak berhasil. Semua pengennya sehat, tidak mau pengen tidak sehat. Semuanya pengen mengalami yang namanya kelahiran terus. Banyak ide-ide yang muncul, tapi yang nggak mau sudah habis stok, tidak ada lagi yang mau diperbuat. Betul? Semua pengennya seperti itu. Padahal pemazmur pengkhotbah katakan ya ada ilustrasi 14 ilustrasi yang terjadi di bawah kolong langit ini, yang mana sudah ada waktunya bagi saudara dan saya. Ada waktunya kita sehat, ada waktunya kita ketawa, ada waktunya kita mulai menangis. Saya dapati kata-kata begini saudara, orang menangis itu bukan karena dia meratapi, tapi menangis memberikan dia kekuatan untuk boleh melangkah lebih jauh lagi. Amin. Semua pengennya berhasil. Lihat 14 ilustrasi yang terjadi
Dia mau bawa kolong langit. Ada waktunya untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri tidak memeluk, ya. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk menyumbang, membuang. Ada waktu 14 kali ilustrasi di Alkitab yang terjadi di muka bumi, di bawah kolong langit. Tapi sekali lagi, kita pengennya nomor 1. Kita pengennya berhasil, nggak mau tidak berhasil. Saya maunya semuanya laris, nggak mau semuanya nggak laris. Saya mau bangun pagi sudah tersedia semuanya. Saya bilang saudara-saudara, bangun pagi saja sudah bersyukur. Amin. Saya bangun pagi, saya dapati ban motor saya kempes, saudara. Keluar dari sini, aduh, beratnya minta ampun. Apalagi mau antar ke rumahnya Ibu Norma, aduh, lebih parah, saudara. Ban depan rusak. Jadi mau dipindahin, mau bunyi-bunyi, saya nggak tahu itu sudah rusak lah, pentil apa sudah nggak tahu. Tapi saya bersyukur semuanya ada waktunya. Saudara bangun pagi aja ketemu ban, udah mau siap-siap bangun pagi, lihat ban motor saudara nggak ada masalah, semua berjalan, itu luar biasa. Amin. Bangun pagi saudara bisa hirup nafas, itu luar biasa. Saya ingat bangun pagi saya dapat kabar almarhum mami saya sudah dipanggil Tuhan. Nggak tahu itu kejadiannya. Yang tahu saudara ketika papi bangun sudah di belakang tangannya papi sih. Jadi kayak dipeluk saudara di kasur. Padahal tidurnya beda saudara, beda arah. Papi nggak bisa kalau nggak jauh dari tepian mau untuk berdiri. Mami nggak mau, suka di pinggir, maunya di tengah. Saya bisa bayangkan tangannya papi itu sebelah kiri sudah nggak bisa, tapi bisa pindah di sebelah kanan sudah. Jadi bisa dipeluk begini. Bisa nggak tahu sudah. Jadi ketika papi bangun, udah pegel, suruh bangun, sudah lewat. Bangun pagi sudah nggak ada. Sudah, mohon maaf Ibu Norma, sudah berapa hari ya? Nanti hari Minggu besok ya syukuran. Hari ini berarti ya kalau 100 kurang 7 ya 9. Oh jadi masih depan, minggu depan lagi. Besok tanggal 10 100 hari. Ya 100 hari 93 ya. Aku bayang waktu cepat sekali. Sekarang sudah masuk di awal Oktober. Tinggal berapa hari lagi sudah ada ekspektasi yang saudara inginkan terjadi, kerinduan yang ingin saudara alami di tahun ini. Habis, banyak pengusaha ingin berinvestasi, mau ingin lakukan, sudah berencana ke depan mau apa daya, COVID menghalangi semua. Betul? Orang mau berusaha, orang mau bikin begini nggak bisa. Ada waktunya saudara kita nggak bisa ibadah. Puji Tuhan waktunya kita bisa beribadah saat ini. Mari luangkan waktu kita untuk Tuhan. Seringkali kita lebih luangkan waktu kita kepada hal yang menyenangkan jasmani, tapi tidak menyenangkan hati Tuhan. Padahal hidup kita bukan cuma di dunia ini aja. Jadi mari pergunakan waktu ini. Ayat 14 dari Pengkhotbah pasal 3. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah, tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian. Apa? Supaya manusia takut akan Dia. Apa yang Tuhan perbuat gak bisa ditambah, gak bisa dikurangi. Supaya kita belajar manusia ini takut menghormati kepada Tuhan.
Untuk apa sih kita takut akan kepada Tuhan, menghormati kepada Tuhan? Yang pertama, supaya kita lebih percaya kepada Tuhan, lebih percaya kepada Tuhan, bahwa kita masih hidup itu karena karunia Tuhan. Saudara bersyukur bisa selamat lolos dari COVID-19, sehat baik saudara, semua karena anugerah Tuhan. Saya pernah katakan, ada orang yang jaga protokol kesehatan benar-benar, tapi tak kena. Anggota DPR ada yang kena. Padahal mau bilang apa? Udah orang punya jabatan, tapi tetap kena. Ada orang kaya, super kaya, tetap kena. Saya pernah baca di warta elektronik, ya, surat kabar. Ada yang dari Medan sewa pesawat, saudara, sewa pesawat khusus untuk bawa orang sakit, bawa ke Jakarta. Toh akhirnya sampai di Jakarta meninggal. Saudara punya uang banyak nggak bisa menghidupi saudara. Betul? Kalau saudara punya apa adanya, bersyukur saudara. Saudara bisa makan, menikmati. Ya. Kemarin ada yang bawain kami sekeluarga. Aduh, tahunya enak sekali. Makan aja panas-panas. Aduh nikmat. Habis pelayanan tadi sore. Aduh nikmat saudara. Mau ajak jemaat, mohon maaf cuma sedikit. Nanti kalau dikirim banyak pasti saudara saya undang. Ya. Maksudnya saya mau ngetok hati yang ngasih tahu, Bu, enak masakannya. Ada waktunya kita bisa makan enak, ada waktunya kita nggak bisa menikmati makan. Betul ya? Bayangkan berapa waktu lalu saya antar ibu gembala ke dokter gigi. Kebayang saja yang sudah umur yang nggak punya gigi, saudara pernah lihat video ada opa-oma gantian tukeran gigi. Udah makan enak, omanya gantian kasih pasang makan. Sudah bagi-bagi masukin di air. Kalau sudah suami istri mah nggak ada yang namanya ijorok. Ada? Nggak ada saudara. Pergunakan ketika saudara sehat, pakai tubuh saudara untuk memuji memuliakan Tuhan. Karena sudah tahu waktu Tuhan adalah waktu yang luar biasa. Engkau mau berusaha, mau bikin apapun, kalau bukan waktunya Tuhan, ada habis saudara. Mari beri waktunya Tuhan. Kalau saya bisa nikmati saudara, nggak pernah dibayangin saudara, cuma datang ke Kopo Permai, ketemu orang tua rohani, ketemu saya, orang tua rohani, melihat, ketemu adik ipar, sehat baik, bawa aja sepedanya. Saya lagi butuh sepeda, enak banget ya. Udah kebayang, sudah dilihat online, saudara, itu belum dihapus bisa di online, masih ada di keranjang tuh. Saya lihat dulu. Setiap kali saya lihat ini buku gembala, ya lihat terus, nggak akan datang-datang. Betul firman Tuhan bilang apa? Jangan kau tatap, lama-lama dia terbang melayang. Jangan mengingini begitu banyak. Cuma taruh aja semua harapanmu kepada Tuhan, keinginanmu kepada Tuhan. Waktunya Tuhan pasti luar biasa. Dia akan beri sesuai waktunya Tuhan. Seringkali kita nggak pakai logika itu. Kita mau berusaha sungguh-sungguh. Ketika dapat, udah habis kesenangannya. Tapi kalau Tuhan yang kasih, kesenangannya luar biasa sepanjang masa. Amin. Mari beri waktu hidupmu ke Tuhan. Tuhan sudah beri waktunya saudara. Dia datang ke dunia 3,5 tahun dia berkarya. Dia beri, dia bekerja, dia lakukan sesuatu sampai dia dipaku di kayu salib. Cuma untuk apa saudara? Dia beri waktunya yang cuma sebentar. Saudara, kita dipatok usia sampai berapa tahun? 70. Bonusnya cuma 10 tahun. Kalau saudara bisa lewat, itu semua anugerah Tuhan.
cuma anugerah Tuhan. Ya. Kebaikan Tuhan. Mari pergunakan waktumu yang masih muda ini, yang masih kuat, yang masih baik ini, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar lagi saya mau berulang tahun. Saya mau beritahu supaya sudah siapin kado. Saya mulai hitung sudah mau umur segini. Sudah nggak ada, udah nggak kuat, udah nggak mampu lagi. Sudah nggak mampu, sudah nggak kuat. Di rumah kemana-mana siap bawa pegangan, saudara. Saya kalau pergi ke pasar teman ibu gembala atau persiapan Natal atau apa, saya nggak pernah bebani ibu gembala pegang-pegang berat. Saya pegang. Nggak pernah, sudah. Ke pasar saya pegang, udah jalan aja saya pegang, sudah. Jadi ini jari ini sudah sakit, senyum aja sudah. Karena sampai di rumah kan istri yang masak. Saya pegang semua, sudah. Nggak usah pegang kamu, pegang semua tuh belanjaan. Ke pasar buat seminggu, saudara. Kalau umpamanya cuma cabai keriting nggak apa-apa, Lina. Kalau sudah tomat, waduh sudah 2 kilo, terus jeruk yang gede-gede sudah 2 kilo, udah saudara, ini jempol apa sudah. Tapi jangan dinikmati. Ada waktunya kita ngalami. Sampai di rumah duduk istirahat, bangun, udah selesai istirahat sudah ada masakan enak. Amin. Beri hidupmu yang lebih baik lagi untuk Tuhan. Saya percaya waktunya Tuhan akan beri yang terbaik lagi untuk saudara. Waktu kita tinggal berapa kita nggak tahu. Orang bilang lagi ngantri. Kalau kita sudah tahu waktu kita cuma sebentar, tidak tahu, mari beri lagi, lebih lagi untuk Tuhan. Jangan terlalu fokus untuk dunia, untuk diri sendiri, tapi untuk Tuhan nggak ada. Makanya saya tantang bapak-bapak yang ada, Pak Sungkono, Bapak Yohanes, tahun 2022 siap-siap pimpin pujian. Saya menyambat dulu kembali. Kita akan naikkan pujian tahun 2022 ya. Pak Sungkono dan Pak Yohanes belajar pimpin pujian. Jangan mau kalah sama ibu-ibu. Waktu Tuhan yang terbaik. Mari kita belajar lagu ini ya sekali lagi. Masa ibu-ibu terus yang pimpin pujian, yang bapak-bapak yang cuma nonton yang enak. Duduk saja dulu, kita belajar lagu ini lebih jelas ya. Mari singkapi lagu ini. Kalau lagu yang satunya lagi kan bapak ibu saudara sudah tahu lagunya ya. Jangan sesali keadaannya. Tetap setia mengandalkannya. Waktu Tuhan, waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Saya mengerti ketika ini almarhum dipanggil Tuhan, sudah sakit sudah baik. Banyak orang prediksi ketika tahu, siapa yang meninggal? Kalau di Jakarta di Bekasi, papi saya dipanggilnya Tute.
Itu kalau bahasa kesayangan orang Manado, tutek sama keke. Ya, utut sama keke, tapi sama utut. Loh, bukan tutek, itu si adek. Kaget karena yang sudah sakit kan papi, udah nggak percaya. Ya, jika keluar orang bilang, saya kira kamu yang dipanggil Tuhan. Enggak, kita masih sehat. Ya, itu yang dipanggil Tuhan yang sehat. Ya, sudah nggak tahu waktunya kita kapan. Ya, tapi saya tahu waktu Tuhan itu baik. Mami dipanggil Tuhan belum pada saat COVID, karena kita anak-anak orang papi sudah tahu kondisi mami ketika sakit. Kalau dia terjadi pada saat COVID pasti lebih parah. Ya, semua ada waktunya Tuhan. Kalau Tuhan yang panggil, ambil, Allah kita mengalami sesuatu yang ada waktunya Tuhan, kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Janji Tuhan yang menghidupi kita, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Dia akan selalu menyertai saudara, tidak akan pernah meninggalkan saudara. Mari bangkit berdiri, nyanyi lagi nih sekali lagi saudara. Waktu Tuhan. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkan segala yang terjadi. Segala yang terjadi di hidupku. Janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya, ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Mari kita renungkan firman Tuhan. Ada waktunya kita menangis, ada waktunya kita bersuka cita, ada waktunya kita mengalami mengapa ini terjadi. Ada waktunya kita berkata semua karena Tuhan yang sudah bekerja. Ada waktunya kita mengalami sesuatu yang menyakitkan. Ada waktunya. Waktu Tuhan yang akan memberikan sukacita tersendiri dalam kehidupan kita. Mari percayalah, waktu Tuhan yang Tuhan akan adakan bagi saudara dan saya adalah waktu yang kita tunggu. Waktu lalu kita bicara tentang waktu Kairos. Ada waktu yang Tuhan inginkan terjadi dalam. Ada waktu Kronos, di mana kita harus jalani. Alami waktu Kairos, di mana kita boleh mengalami perkenanannya Tuhan. Sekarang kita lagi menghadapi waktu Kronos, waktu kita bekerja lakukan sesuatu. Tapi ada waktunya Kairos, waktunya Tuhan. Dia bekerja dalam kehidupan kita. Nantikan waktu Kairosnya Tuhan. Sambil menunggu, pakai waktumu Kronos lebih lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Beri yang terbaik, beri yang terbaik, lakukan yang terbaik, perkatakan yang baik, punya pikiran yang baik, punya perasaan yang baik. Maka yang baik-baik juga akan kau alami dalam kehidupan. Siapkan dirimu, kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan.
Saya undang Sungkono untuk tampil ke depan di bagian jamuan. Puji Tuhan, kita naikkan pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah bagikan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukur, mari kita mengangkat tangan kanan kita. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia. Amin Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Engkau baik, sangat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Firman-Mu sudah masuk di dalam setiap hati kami. Roh Kudus menolong kami. Menolong kami agar kami mampu melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Kami lebih mengerti firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kami lebih rindu melakukan apa yang Tuhan rindukan. Karena kami ada di dalam kurun waktu selama ada di muka bumi ini. Kami tidak tahu kapan waktunya. Hidup kami tidak ada lagi di dunia ini. Itu sebabnya Tuhan tolong kami agar kami mengisi waktu yang ada hanya untuk memuliakan nama Tuhan, hanya untuk memuji Tuhan. Biarlah waktu yang ada kami pakai untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan menyakitimu Tuhan dengan apa yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, berikanlah kami kemampuan untuk mengisi waktu-waktu yang ada melakukan kebenaran firman Tuhan, beribadah mencari Tuhan dengan waktu yang Tuhan masih beri. Kami masih bernafas, kami masih ada sebagaimana kami ada, semua karena Tuhan masih mengizinkan kami menikmati semua itu. Terima kasih Tuhan. Di hadapan kami ada roti dan air anggur. Kembali Tuhan, Engkau mengingatkan bagaimana pengorbanan-Mu di kayu salib. Tuhan sudah memberi waktu untuk ada di dunia ini, memberi waktu berkorban untuk setiap kami yang berdosa ini Tuhan. Itu sebabnya Engkau mengingatkan kembali kepada kami lewat perjamuan ini, untuk kami mengingat bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib, agar kami juga mau berkorban waktu kami. Kami mau berkorban apa yang ada dalam hidup kami hanya untuk Tuhan Yesus saja, karena Engkau yang sudah lebih dulu berkorban untuk kami. Terima kasih, sucikan kami, kuduskan kami, ampuni setiap pelanggaran kami, ampuni setiap dosa kami Tuhan, agar kami layak mengikuti perjamuan ini. Kuduskanlah kami Tuhan, kuduskan setiap pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam perjamuan ini. Kami akan makan sehidangan dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mas, silakan duduk. Kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti.
dunia. Haleluya Yesus. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, selama hidupku, selama hidupku, ku sembah. Mari sedang kita bangkit berdiri semua. Mari hormati perjamuan Tuhan. Apa yang kau pegang, roti dan air anggur yang sudah didoakan. Dengan iman, ketika engkau percayai apa yang kau pegang ini dengan sungguh-sungguh, dengan yakin bahwa ini bukan roti biasa, bukan air anggur biasa. Engkau imani bahwa ini adalah tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecah, sudah dibagi-bagi, dan darah yang sudah tercurah di Kalvari. Jika engkau imani percaya dengan sungguh, maka dengan imanmu lah engkau akan mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Haleluya. Mari angkat roti dengan tangan kanan. Dengarkan pembacaan firman Tuhan sebelum kita memakannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Angkat cawan dengan tangan kanan. Dengarkan pembacaan firman Tuhan sebelum kita meminumnya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dari cawan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan sudah beri untuk menebus dosa-dosa kami, untuk menanggung
menanggung segala pelanggaran kami, untuk menanggung kesalahan kami, dosa kami, perbuatan kami, hati pikiran kami. Di bulan Oktober 2021 di tanggal 3, hidup kami sudah diperbarui lagi oleh Tuhan. Kami manusia baru di hadapan Tuhan. Kami akan menerima hal yang baik di bulan Oktober ini. Haleluya. Kami percaya Tuhan, kami imani. Waktu Tuhan adalah waktu yang luar biasa kami akan alami di bulan Oktober ini. Waktu yang lalu tidak kami alami. Waktu sekarang adalah waktu perkenanan Tuhan. Waktu di mana kairos Tuhan bekerja atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kami mengalami kelimpahan yang luar biasa dari Tuhan. Berkat kesehatan, sukacita, damai sejahtera yang tak tergantikan dari Tuhan. Kami imani, percayai itu Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami adalah anak-anak Tuhan, umat pilihan, umat pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau sungguh baik atas kehidupan kami. Hamba-Mu percaya waktu yang diberi jemaat tidak pernah sia-sia. Waktu mereka beribadah bersekutu kepada Tuhan, Tuhan akan perhitungkan. Tuhan akan balas dengan berkat dan pertolongan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nama Tuhan dipuji-puji, dipermuliakan. Yang sudah tahu mengembalikan milik Tuhan, memberkati, belajar untuk taat, mengembalikan milik Tuhan dengan setia kasih Tuhan, kasih setia Tuhan yang akan mengikuti kami. Terimalah persembahan kami, terimalah korban persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur berterima kasih. Haleluya. Amin. Silakan duduk dan naikkan pujian. Ku menang bersama. Sambil kawan dikumpulkan, ini lagu ini. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya minta waktunya ya para majelis. Nanti di minggu bulan ketiga bulan Oktober ini kita akan berbicara untuk kegiatan kita ke depan, ya, khususnya untuk perayaan Natal. Ya, minggu ketiga bulan Oktober, saya minta waktunya para majelis yang ada bisa waktu ya ketemu. Saya belum tahu apa bisa selesai ibadah atau malam. Ya, kita berdoa saja supaya ya bulan Oktober ini mungkin belum terlalu ya hujannya, intensinya bagaimana ya, belum tahu, nanti lihat saja ya waktu yang baik yang dari Tuhan kita bisa pakai untuk kita berkumpul sebentar, bicarakan buat kegiatan ya. Bu Lili ya, kita waktu Sungkono ya, waktunya sebentar, nanti minggu ketiga bulan Oktober kita siapkan waktu itu saja. Berkati. Kita akan berdoa buat Cihana, Bu Ana Sungkono yang lagi berangkat ke Jakarta, lagi naik Monas mau kikis itu, Monasnya sedikit mau dibawa bagi saudara dan saya. Supaya perjalanannya pergi pulang baik-baik saja, apapun
sendiri jadinya ya. Tolong ajakin kemana, saya jomblo soalnya. Saudara, saya harap saudara bisa, walaupun sudah menurun kondisi saat ini, saya harap saudara tetap jaga kesehatan ya. Protokol yang ada dengan lebih baik lagi. Ya, saja Tuhan Yesus memberkati waktu saudara dalam beribadah tidak pernah sia-sia. Bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Ini doa kami, ini kerinduan kami. Kami ingin beri hidup kami lebih banyak untuk Tuhan. Kami ingin beri hidup kami berproduktif untuk Tuhan. Karena tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bersama Tuhan kami cakap, kami berhasil, kami sukses, kami ditolong oleh Tuhan. Apa yang ditemukan tangan kanan dan tangan kiri kami, dengan melangkah dengan kaki kanan dan kaki kiri kami, akan dibuat berhasil, beruntung oleh Tuhan yang buat segala-galanya dalam kehidupan kami. Berkati pemerintah kami yang sukses membawa bangsa ini keluar dari pandemi. Tolong agar bangsa ini juga pemerintah kami bisa sukses mengangkat ekonomi negeri ini, supaya lagi banyak jiwa-jiwa, hal-hal yang luar biasa. Pemerintah kami khususnya Presiden Jokowi mengalami hal yang luar biasa. Tuhan tolong agar pembangunan yang belum selesai terselesaikan dengan pertolongan waktunya Tuhan. Bisa dinikmati bagi pengusaha, bagi kami semua masyarakat. Mana kemajuan bangsa ini semua karena anugerah Tuhan. Pekerjaan, usaha, studi, pelajaran, perkuliahan anak-anak jemaat Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan tolong. Terutama kesehatan mereka Tuhan. Karena ketika mereka sehat, mereka bisa beribadah, melayani, bersukacita. Juga mereka bisa bekerja, mereka bisa berusaha menghidupi kebutuhan, keperluan mereka. Yang kami tahu berkat itu datang dari Tuhan. Tapi tanpa kami bekerja, tapi berusaha, kami tidak akan dapat apa-apa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan yang akan mengontrol dan menguasai kehidupan kami. Serta biar jemaat Tuhan berjalan kaki, berkendara, yang akan melakukan aktivitas rutinitas kehidupan mereka, Tuhan tetap sertai sepanjang hari ini mengalami hal yang baik dari Tuhan. Perjalanan Ibu Hana Sungkono ke Jakarta bersama anaknya, Tuhan sertai, Tuhan tolong. Dan kembali Tuhan juga berkati selamat sampai di rumah Taman Rayu ini dengan baik, dengan hal yang baik. Terima kasih Tuhan. Pertemuan rapat bersama majelis minggu ketiga bulan Oktober ini, Tuhan tolong mulai cuaca, kesehatan kami semua, apa yang kami bicarakan semua dengan pertolongan Tuhan. Waktu yang Tuhan yang beri, waktu Tuhan juga yang akan pakai memuliakan mengangkat nama Tuhan. Sertai perjalanan kehidupan kami, semuanya dalam tangan Tuhan. Nama Tuhan saja kami puji-puji, nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat Tuhan yang dikasihi,
Angkatlah kedua belah tanganmu ke hadapan Allah, dan terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada anak yang Tuhan, serta pimpinan, pertolongan, persekutuan Allah Roh Kudus, tinggal menyertai, menolong, bahkan menghibur dalam setiap perjalanan kehidupan kita, mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Pulanglah, bawalah, terimalah segala berkat yang dari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin, Bu Esther, Pak Ya, Dev, terima kasih.